Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Nindya Friska Dunastuti, notar 2302046, kelas MTJ 3.3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial cara membuat simpang prioritas menggunakan aplikasi Vsim. Langkah pertama, kita membuka aplikasi Vsim dan akan muncul tampilan seperti di layar ini. Kemudian kita klik Find Location di sebelah atas sini. Kemudian kita cari simpang di daerah yang akan kita buat atau kita jadikan simpang prioritas. Di sini saya mengambil daerah tempat tinggal saya sendiri, yaitu di Jalan Basuki Rahmat. Jalan Basuki Rahmat, Tanjung Ayu Sakti. Lalu kita oke. Setelah muncul seperti ini, kita zoom. Kali ini saya mengambil simpang 4 sebelah sini. Setelah zoom seperti ini, lalu kita arahkan kursor ke network object ini. Kita ambil yang klik link, kemudian kita tarik, kita pencet CTRL, kemudian klik kanan, lalu tarik ruas jalannya. Agar setelah muncul seperti ini, kita beri nama, lalu klik OK. Nah, kita atur posisinya. Seperti ini. Kemudian kita buat, kemudian kita klik, klik kanan, dan kita pencet pilih Generate Opposite Direction. Ini fungsinya untuk ruas jalan yang berlawanan arah. Jadi kita sesuaikan aja ini. Kemudian kita lakukan hal yang sama di simpang-simpang berikutnya. Nah, setelah semua simpang sudah dibentuk ruas jalannya, ketika kita ingin merapikannya, di jalan yang berkelok ini kita bisa klik kanan, pencet klik kanan, dan generate spline. Nah, ini fungsinya untuk membentuk tikungan-tikungan atau kelokan dari ruas jalan tersebut. Klik kanan, kemudian generate spline. Oke. Karena tidak semua persimpangan itu lurus, jadi kita membutuhkan generate spline ini untuk mengikuti kelokan dari si petanya. Oke, kurang lebih seperti ini.
Nah, kemudian langkah kedua kita adalah membuat konektor. Pertama, kita klik salah satu ruas jalan ini, kemudian CTRL, klik kanan, tarik ke link ruas jalan utamanya sebagai penghubung. Konektor ini adalah jalan penghubung antara ruas jalan utama satu dengan yang lainnya. Oke. Kemudian kita pakai generate spline ini untuk bentuk tikungannya. Seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Kita lakukan juga ke ruas jalan lainnya. Oke. Setelah tampilan ruas jalannya seperti ini, membuat konektor dan membuat link itu untuk membuat ruas jalan utama. Kemudian kita masuk ke vehicle road. Vehicle road ini fungsinya itu untuk menentukan jalur atau lintasan yang akan dilalui oleh setiap kendaraan. Jadi caranya kita klik salah satu ruas jalan, kemudian klik CTRL, lalu klik kanan. Oke, ulangi. Gimana sih anjir? Oh iya gitu. Hehe, ulang-ulang. Caranya klik salah satu link, kemudian klik kanan, CTRL, klik kanan. Ketika sudah muncul garis kuning ini, kita tarik ke arah sini, lintasan rute satu, kemudian lintasan rute 2 dan lintasan rute 3. Oke, setelah itu kita escape. Nah, lakukan hal yang sama pada setiap ruas jalannya. Kita klik link, klik ruas jalan, kemudian CTRL, lalu klik kanan. Nah, lalu kita tarik ke arah sini. Oke, agak error ya. Ke sini, satu. Kemudian CTRL tetap kita gunakan ya, teman-teman. Ini dua, ya, ya. Nah, lepas. Cara lepasnya kita tinggal escape aja. Lakukan hal yang sama. Kita klik kanan.
Kemudian daerah sini. Nah, seperti ini. Oke, lepas. Escape. CTRL, klik kanan, tarik. Seperti ini. Oke, ini sini. Hmm. Escape. Seperti ini ya tampilannya, teman-teman. Bisa kita lihat ada tampilan warna ungu dan juga hijau. Dan setelah kita membuat vehicle road, selanjutnya kita membuat area perlambatan atau reduce speed area. Lihat bagian network object, kemudian reduce speed area ini kita klik, dan kita pilih salah satu link di ruas jalan ini, kemudian CTRL, dan klik kanan. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Panjangnya ini kita sesuaikan aja. Kemudian kita ganti menjadi 50. Oke. Nah, jadi untuk peletakan dari si reduce speed area ini atau box kuning, ini kita letakkan biasa di tikungan. Nah, kita tarik. Oke. Lakukan hal yang sama di tikungan-tikungan daerah lainnya. Ini, jangan lupa klik add, kemudian kita ganti jadi 50. Lakukan hal yang sama. Tarik. Nah, seperti ini. Oke. CTRL ke kanan, kemudian kita atur panjangnya, klik kanan, add, lalu kita atur seperti ini. Gitu. Lakukan hal yang sama ya, rekan-rekan. Nah, setelah kita membuat reduce speed area tadi, langkah selanjutnya kita memasukkan vehicle input. Fungsi dari vehicle input ini sendiri untuk menentukan arah masuk atau ya arah masuk kendaraan. Caranya itu klik salah satu ruas jalan seperti ini, lalu klik jangan lupa di network objeknya kita klik vehicle input, kemudian kita klik ruas jalan ini, lalu CTRL, klik kanan. Nah, seperti ini. Jadi kita tentukan arah masuknya kendaraan dulu. Yang ungu ini biasanya itu arah masuk kendaraan.
Kemudian lakukan hal yang sama di ruas jalan tiap pendekat. Kemudian CTRL, klik kanan. Nah, seperti ini. Ini juga sama. Nah, setelah kita tentukan arahnya, kemudian kita masukkan volumenya. Kita tarik tombol di atas di bawah ini. Nah, kita isi klik di sini kita isi volumenya. Misal kita ingin membuat volume di pendekat pertama itu 1000. Lakukan yang sama juga. 1000, 1000, 1000. Seperti ini. Nah, setelah kita ke vehicle input, kemudian kita lanjut ke vehicle composition. Vehicle composition itu di mana? Kita klik traffic, kemudian vehicle composition. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik dulu ke atas. Nah, pada tabel kiri kita klik kanan, kemudian kita klik add, kemudian kita beri nama Visim 1. Seperti ini. Oke, lalu klik enter. Kecilin lagi. Setelah itu kita tambahkan di tabel kanan, tambahkan semua jenis kendaraan. Kita ingin masukkan LGV atau oke sebentar. Nah, bus ini nggak perlu lah ya. Oke, kita masukkan semua jenis kendaraan. Setelah tampilannya seperti ini, kita atur kecepatan masing-masing kendaraannya. Kita ubah ini ya, jadi 50 sama seperti kendaraan lainnya. Setelah itu, kita ke base data. Setelah ke base data, kita ke 3D model. Setelah itu, kita klik tanda hijau ini. Nah, seperti ini. Kemudian open direction default model. Kemudian kita pilih vehicle. Klik 2 kali, kemudian route. Nah, di sini kita bisa masukkan motorcycle, motorbike, ini bisa. Nah, lalu kita pilih OK, open. Nah, seperti ini. Nah, ini akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik enter. Kita buat, kita rename menjadi sepeda motor. Sepeda motor. Nah, enter. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian langkah selanjutnya kita ke base data. Base data, kemudian kita ke distribution, kemudian kita pilih 3D model. Nah, tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita klik tanda hijau di sini. Nah, kita klik di sini, kita rename menjadi sepeda motor. Nah, enter. Kemudian kita ganti di sini modelnya sepeda motor. Nah, setelah itu selanjutnya kita ke base data, kemudian vehicle type. Nah, kita tarik dulu tampil ke atas. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik tanda hijau, tanda tambah hijau ini.
Nah, kita ganti di sini. Baik, kategori ganti baik. Kemudian vehicle model kita ganti sepeda motor. Ya, dan kita klik di sini sepeda motor. Oke, ya kan? Mhm. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya, kita ganti kapasitasnya menjadi dua. Dua. Setelah itu kita ke base data lagi. Terus kita klik em, vehicle classes. Ini akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik tanda panah hijau, tanda plus hijau ini, klik add. Nah, seperti ini. Kemudian kita ganti rename menjadi sepeda motor. Klik enter. Kemudian kita ubah nih namanya, beri baik, ganti semua aplikasinya. Kemudian, teman-teman langkah selanjutnya, kita ke vehicle input kembali. Kita ganti vehicle composition ini menjadi VSIM 1. Kita ganti semuanya jadi VSIM 1. Seperti ini. Baiklah, setelah itu, langkah selanjutnya kita memasukkan desired speed area ini. Seperti ini. Klik CTRL, terus klik kanan. Kemudian akan muncul seperti ini. Ini fungsinya itu untuk menentukan kecepatan yang diinginkan dari masing-masing kendaraan. Misalnya mobil, kita buat kecepatannya 50, kemudian sepeda motor itu 25. Lalu kita klik OK. Letakkan di sini. Kemudian lakukan hal yang sama. Kita klik CTRL, kemudian klik kanan. Klik Add, klik Add lagi. Nah, ini kita ganti menjadi sepeda motor. Ganti sebentar. 50, ini 25. Lalu oke. Lakukan hal yang sama. Ini masing-masing kita pakai simpel. Add, add lagi. Kita ganti menjadi sepeda motor. Oke. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Langkah selanjutnya, kita ke config area. Kita pencet config area ini. Kemudian, kita klik salah satu linknya. Kita pencet klik kanan. Satu link. Kemudian, kita pencet TRL. Sebentar. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama. Kita CTRL, kemudian klik kanan. Sampai semua config areanya
terbentuk. Nah, jadi hijau ini itu merupakan area prioritas dan merah tidak prioritas. Ini lakukan sampai semuanya termasukkan. Untuk melihat konflik areanya itu, kita klik kanan, show list. Sini kita bisa melihat, sini kita bisa melihat konflik area mana aja yang bisa kita ubah. Seperti ini, lakukan sampai semuanya berubah menjadi hijau dan merah. Selanjutnya, setelah tampilannya seperti ini, kemudian kita ke priority roles. Caranya, kita klik CTRL, kemudian klik kanan, tahan CTRL-nya, kemudian kita cari rute yang memang diprioritaskan. Seperti ini, kemudian klik OK. Nah, kita show list dulu, klik kanan dan show list. Tampilannya akan seperti ini. Lakukan hal yang sama. Ini kita lakukan ke arah, kemudian kita escape dulu. Hal yang sama. Nah, setelah semua kaki simpang sudah diberikan priority roles, kemudian kita save, CTRL-S, kita save, kita beri nama Visim 1. Masukkan, lalu save. Nah, setelah itu, selanjutnya jika semua sudah kita lakukan, tahap terakhir adalah kita melihat simulasinya. Kita pencet 3D kotak silang ini yang di atas, seperti ini. Kemudian kita kasih zoom. Nah, setelah itu kita pencet simulation continuous. Nah, kita akan melihat seperti ini tampilannya. Ini merupakan simpang prioritas. Nah, simpang prioritas yang didahuluin itu adalah kendaraan yang kita kasih simpang prioritas utama tadi. Seperti ini. Baiklah, sekian video tutorial cara membuat simpang prioritas pada aplikasi Visim. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.